memberkati untuk firman. Saya lihat Pak Untung sudah ready. Pak Untung, silakan Pak Untung. Ya, pagi Pak Antoni, luar biasa. Salibnya keren ya. Ya, baik. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita berdoa untuk firman Tuhan, biar Roh Kudus terus yang mengajar, menuntun kita, dan menegur, memperbaiki kelakuan kita. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini, kalau kami kembali boleh bersekutu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati tubuh dan darah-Mu. Kembali kami terus boleh bersyukur Bapa akan setiap anugerah-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati buat kami. Dan Roh Kudus kembali urapi setiap kami pagi ini, muridkan kami, ajar kami, tegur kami, dan perbaiki setiap kelakuan kami, agar kami terus dimampukan hidup dalam seluruh kebenaran-Mu, untuk kami boleh terus dibangun menjadi rumah-Mu, menjadi tempat kediaman-Mu, untuk kami boleh Engkau utus, Tuhan, dimulai dari rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami boleh, Tuhan, menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi ini, Tuhan. Sehingga orang melihat Kristus atas kehidupan kami, rumah kami, keluarga kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pertajam pendengaran kami sebagai seorang murid, untuk pagi ini kami beroleh hikmat dan pewahyuan yang khusus yang daripada-Mu sendiri, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sepakat katakan amin. Ya, baik Bapak Ibu, pagi ini kembali kita akan dengan firman Tuhan, dan izin saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah layarnya sudah muncul? Ya, sudah ada Pak Untung. Oke Silakan. ya, oke. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang fathering ya, jadi pembapaan. Nah, pembapaan ini tidak bicara gender, hanya laki-laki aja atau bapak aja, tetapi pembapaan ini yang harusnya dilakukan oleh bapak ibu, karena ada peran dalam pembapaan, peran ibu, peran bapak di fase-fase usia anak-anak ya. Jadi bapak ibu mungkin kalau anaknya sudah berkeluarga, sudah punya cucu kayak saya, nggak ada jeleknya kita ini tetap belajar supaya kita juga kembali boleh memuridkan anak-anak kita, cucu kita ya. Jadi ini adalah hal yang vital ya, dan Bapak sedang terus konsen pelayanan yang ada, termasuk yang juga saya terus kerjakan bersama komunitas ya, itu untuk terus melakukan pelayanan pemulihan pria. Ya, dalam hal ini adalah untuk memanggil tiap-tiap pria kembali kepada panggilan yang tertingginya, yaitu untuk menjadi seorang bapak. Karena fatherless, ketiadaan bapak hari ini, ya, Indonesia menjadi fatherless country. Nah, dampaknya itu begitu luar biasa. Ya. Nah, bagi ini bagaimana kita menghindari penyesalannya, ya, akibat dari ketiadaan bapak ini. Dan mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan hal ini, tapi kembali kita mau terus di remind ya. Jadi dalam Efesus 6 ayat 4 message-nya jelas bahwa, dan kamu bapak-bapak pagi ini, ya, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi kembali firman Tuhan ini ya diberikan kepada kita ya dalam Efesus 6 pasal 6 ayat 4 ini, di khususnya bagi bapak-bapak ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita sebagai orang tua seringkali ya, bahkan seorang ayah itu berkata rela berkorban sampai mati ya untuk anak-anaknya. Nah, saya percaya di antara kita semua pasti mau rela berkorban ya, bahkan sampai mati untuk anaknya. Tetapi ini yang jadi hal yang perlu digarisbawahi. Tetapi mengapa ya banyak orang tua, bapak, ibu, atau ayah enggan untuk hidup bagi mereka? Ya, berapa banyak
Bapak Ibu ya seringkali kita enggan hidup untuk mereka, artinya kita nggak berfungsi, ya, nggak hadir buat mereka, ya, yang nyata gitu loh. Jadi ayah yang menganut, ya, seorang pria yang menganut bapak atau ibu yang menganut nilai dunia yang rendah, yaitu ketenangan pribadi. Ini adalah nilai yang rendah, yang mencintai dirinya sendiri, ya, yang seringkali me time, ya saudara, waktunya hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian, ya, nilai yang rendah yang kedua itu kemakmuran, yang memburu sukses, kecanduan sukses, akhirnya mengidap penyakit sukses, ya, karena berpikir, punya pola pikir yang salah, bahwa kalau uang ada di tanganku, aku kaya, aku sukses, aku dihormati, dihargai dan terima orang. Ya, punya pemikiran yang salah tentang uang, saudara. Ya, yang terus kepada kemakmuran karena ada masalah-masalah identitas, ya. Kemudian juga mengejar kemasyuran, ya, supaya dipuji, dihormati orang, ya, dihargai. Terus kemudian kekuasaan, ya, dan kekristenan kultural, ya. Jadi Kristen yang suam-suam, yang dicampur adukkan, saudara, yang kompromi. Nah, saudara, ini adalah nilai-nilai yang rendah, ya, dari seorang pria atau bapak atau ibu yang mempunyai mengejar perlombaan tikus itu, ya, yang pernah saya bahas, ya. Jadi perlombaan yang nggak ada habisnya, yang sia-sia, ya, ini akan dampaknya akan menguras banyak waktu, sumber daya dan energinya. Ya, ini pasti mengalami kecapean, stres, bahkan ujungnya akan depresi, saudara, ya. Nah, inilah yang membuat, ya, banyak anak akhirnya mengalami fatherless, ya. Nah, ini menjadi satu masalah yang besar, saudara, ya, yang tanpa disadari tertipu, ya, mengalami ketergesaan. Ya, Pak Edi pernah sampaikan bahwa dosa dan ketergesaan, kesibukan yang keterlaluan akibat punya nilai-nilai dunia yang rendah, saudara, ya, ini akhirnya nggak punya waktu, jauh dari Tuhan, ya, dan keluarga, sama dengan dosa efeknya. Nah, iblis menipu ini. Dan di riset ternyata, saudara, rata-rata waktu luang seorang ayah bersama anaknya itu hanya 37 detik setiap hari. Waktu yang berkualitas artinya, ya. Nah, coba dicek Bapak Ibu, kita punya waktu yang berkualitas dengan anak kita itu dalam sehari, setiap hari itu tuh berapa? Ya. Nah, rata-rata, ya, di negara modern, di kota-kota dan sebagainya, ya, ya, waktu luang seorang ayah bersama anaknya, risetnya itu hanya 37 detik. Ya, ini ngeri, ya. Makanya banyak anak-anak lone sakit, ya, secara jiwanya, ya, dia makanya cari obat reda rasa sakitnya dengan, ya, narkoba, dengan, ya, free sex dan seterusnya, saudara. Ini akibat ketiadaan Bapak, saudara. Nah, krisis pembapaan ini menjadi krisis dunia, ya, yang terbesar, saudara. 63% anak, ya, bunuh diri terjadi dalam keluarga tanpa ayah. Ya, ini nggak ada ayahnya, bapaknya bukan nggak punya bapak, tapi bapaknya nggak hadir, ya, bapaknya nggak berfungsi. Nah, ini disebut, ya, keluarga tanpa ayah. 70% remaja di lembaga permasyarakatan dari keluarga tanpa ayah yang tidak berfungsi. Ya, 40% anak tinggal bersama ayah, tidak tinggal bersama ayah kandung mereka. 85% anak dengan masalah perilaku berasal dari keluarga tanpa ayah. 71% anak putus sekolah berasal juga dari keluarga tanpa ayah. Ya, ini dari Father of Life, ya, saudara. Survei ini, ya, menjadi satu hal yang artinya mencatat semua masalah-masalah di masyarakat, ya, ya, masalah-masalah sosial di masyarakat, ya, mulai kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, ambil di luar nikah, saudara, perampokan dan sebagainya, ya, narkoba, judi dan sebagainya, saudara, itu berasal dari krisis pembapaan, ketiadaan Bapak ini, saudara. Nah, ini untuk kita boleh, ya, saya sendiri terus yang mendampingi anakku sendiri, ya, saya sudah punya cucu dua, saudara.
saya pun terus mendampingi mereka untuk saya mengingatkan terus mereka agar tidak mengalami keterkesaan, yang tidak memiliki nilai-nilai dengan dimuridkan nilai-nilai yang rendah, yang syarat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tadi itu, kemasyuran, ya, kemakmuran, kekuasaan, saudara ya. Hal ini adalah tipu daya dunia, ya, yang menjebak banyak generasi, terutama generasi muda ya, di keluarga-keluarga muda juga yang ya, hari ini Bapak Ibu, ya mari kita harus memiliki value dan nilai-nilai yang lebih unggul, saudara ya, nilai-nilai dan prinsip kerajaan, visi yang lebih unggul, visi dan misi kerajaan Allah, ya, kita mesti terus ya dibangun, diupgrade, dibaharui, ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, ya, karena kalau kita masih serupa dengan dunia ini, saudara ya, kita nggak diperbarui akal budi kita, ya, kita mesti berubah, ya, supaya kita bisa menghadirkan surga dalam rumah ya, seperti yang kapan kita dapatkan di Bali, heaven at home. Ya. Oke, untuk itu, saudara, ya Indonesia ini suara pembaruan termasuk fatherless country ya, negara ketiga menaik kedua, saudara. Ya. Nah, saudara dalam Patrick Murray dalam bukunya The Man in the Mirror, saudara, di sini dia menulis quotes yang bagus, saudara. Doronglah anak dengan membesarkan hatinya, bukan membesarkannya demi prestasi. Ya. Nah ini namanya menjadi bapak itu, melakukan pembapaan itu, membesarkan anak, yang dibesarkan adalah hatinya. Ya, bukan seringkali kita membesarkan anak-anak kita demi prestasinya. Nah, ini hal yang membawa seringkali menimbulkan dan melahirkan gambar diri yang palsu, ya, yang akibatnya akan merusak ya, kehidupannya sendiri. Ini disebabkan karena kita menjadi ayah yang membesarkannya demi prestasinya, ya, menggunakan kasih yang berekspektasi. Ini menimbulkan ketakutan, saudara, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan banyak hal yang akhirnya anak terluka, ya. Maka dari itu, ya, idenya pagi ini, doronglah anak Anda ya dengan membesarkan hatinya. Ya, menjadi ayah yang terus mendorong, mengafirmasi anak-anaknya dan membesarkan hatinya. Sehingga ketika dia gagal, ketika dia belum berhasil, ya, hatinya tetap dibesarkan. Ya. Karena kalau dengan ekspektasi ketika gagal, saudara, ya kita kecewa, dia juga akan kecewa dan sebagainya. Nah, ini sangat berbahaya. Ini yang seringkali terjadi, ya. Saya pun pernah salah, saudara, menjadi ayah, ya, mengakibatkan anakku sendiri Christopher. Ya, saya ngomong mengasihi, saya ngomong rela berkorban, rela mati buat anakku, bahkan seperti itu. Tapi saya belum waktu itu, ya, ya, ya di sebelum Tuhan pulihkan ya. Jadi anakku sendiri justru ya bukan besar hatinya, justru hatinya kecil, sudah ketakutan bahkan ya. Nah ini sangat berbahaya. Oke, untuk itu ada 5 ide realistis yang dapat kita lakukan ya untuk mewujudkan ya, kita juga tunjukkan ya kepada anak-anak kita bahwa kita bersedia hidup bagi mereka. Ya. Jadi jangan ngomong kita ini rela mati, bersedia mati ya buat anak-anak kita, tetapi kita ya nggak bersedia hidup. Maka dari itu, mari 5 ide ini Bapak Ibu boleh catat bagaimana kita dapat tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita bersedia hidup. Itu jauh lebih penting daripada kita ngomong bersedia mati. Ya, bersedia hidup itu jauh lebih penting bagi mereka. Ya, yang pertama, satu yang harus kita kerjakan adalah memerdekakan anak-anak kita. Jadi memberi kemerdekaan untuk mereka menjadi anak di usia mereka, ya sesuai usia mereka. Karena seringkali betapa banyak kita, ya Bapak Ibu, kita menuntut anak kita ya dengan pola pikir kita, pola rasa kita untuk anak-anak menjadi dewasa. Bapak Ibu bertumbuh dewasa itu lebih sulit bagi anak-anak daripada orang dewasa. Marilah kita ya memberikan mereka kemerdekaan untuk menjadi anak dan menolong mereka
melewati masa transisi ini. Ya, ini dari Dr. Dobson. Kita untuk mendorong anak-anak kita, menolong anak-anak kita, ya, untuk mereka yang melewati masa transisi. Ya. Jadi ketika kita memberi kemerdekaan, ya, mereka untuk menjadi anak di usia anak-anak ini, ya, 0-12 tahun, ya, dan kita menolong, ya, mendorong transisi ini, ya, transisi dari anak ke dewasa, itu bagi anak itu adalah hal yang sulit, nggak mudah, saudara. Maka siapa tugas kita lah? Inilah peran pembapaan, ya, untuk menolong anak-anak kita, yang menolong mereka melewati masa transisi dari anak bertumbuh terus sampai menuju kepada kedewasaan. Maka dari itu, ya, izinkan mereka memiliki kemerdekaan untuk menjadi anak. Berapa banyak kita juga seringkali, ya, jangan gini, jangan gitu, nggak boleh, aku harus gini, kamu harus gini, nggak boleh begini, begitu, saudara, ya. Terus penuh dengan koreksi, terus penuh dengan larang-larang. Nah, interupsi terus, saudara, ya. Nah, ini membuat anak-anak seringkali, ya, mereka tidak mengalami kemerdekaan menjadi anak. Yang kemarin semalam saya konseling pasangan, ya, mereka bermasalah, salah satunya, ya, selain hubungan mereka, ya, ya, mereka juga melakukan terus interupsi penuh kekhawatiran, ketakutan terus, ya, anaknya overprotective, ya, jadi terus ini sebenarnya mereka, saya pernah juga melayani seorang anak yang dari kecil itu sama mamanya, ya, itu diperlakukan terus jadi protektif, ya. Nah, ini justru membuat anak ini luka, dia merasa bahwa dia itu diperas terus, ya. Nah, ini yang sering kali membuat anak terluka, bahkan pada waktu anak ini SMA, ya, itu memberontak, ya, dia ada sekolah di Malang, dia nggak sekolah, ya, kabur, sudah, ya, dicari sampai 3 bulan baru ketemu di Surabaya, sudah jadi preman. Ini hal yang menjadi peringatan bahwa kita mesti, ya, kalau mau hidup, ya, beri kemerdekaan untuk menjadi anak-anak kita dan tolong mereka untuk melewati masa transisi dari anak menuju dewasa, ya. Oke. Yang kedua, kita harus, ya, hidup untuk anak kita dengan memberi perlindungan dari dunia, ya, media sosial terutama, ya, dari pornografi, percabulan, ya, termasuk budaya dunia dengan nilai-nilai yang miskin tadi, ya, yang identik dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang mengejar sukses, adalah, ya, kecanduan sukses, mengidap penyakit sukses, artinya, ya, penyakit sukses itu, ya, menginginkan sesuatu yang lebih baik dengan standar yang lebih tinggi, tetapi setelah mendapatkannya tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur, ya, dia terus menginginkan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi, dan tidak ada habisnya. Nah, itulah yang disebut juga termasuk mengikuti perlombaan tikus, karena, ya, punya nilai-nilai yang miskin, yaitu kemakmuran, kemasyuran, kekuasaan, ya, menjadi Kristen kultural akhirnya, ya, yang tidak ada bedanya, yang kompromi 11-12 dengan dunia. Nah, ini yang sangat perlu kita jaga dan kita lindungi. Kemudian kita mesti hidup, ya, dengan jangan memiliki sikap yang permisif, ya. Itu sifat pembiaran, membiarkan atau diam saja, ya. Di camp pria, ya, sering dikatakan tidak selamanya diam itu emas, tetapi ada kalanya tinggal kuning belaka. Ya, permisif adalah sikap yang terkesan baik, ya, diam saja, diam itu dipikir emas, dipikir baik, yang terkesan, ya. Nah, ini justru, saudara, ternyata ketika kita orang tua tidak melindungi anak kita dengan sikap yang permisif ini, justru memperkuat belenggu kebodohan anak, ya, di dalam hati mereka, ya. Amsal 22:15 dikatakan kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, jadi kita mesti memberi perlindungan
anak-anak kita dari pengaruh dunia dengan kita ya memuridkan mereka. Saudara. Ya, jaga jangan sampai mereka terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia, budaya dunia, ya jebakan-jebakan semua itu. Ya. Kalau enggak, saudara, ya menjadi serupa dengan dunia, maka anak-anak kita. Ya. Oke, nah ini akan menimbulkan penyesalan 0-12. Ya, kalau enggak, ya loss usia emas itu 12 tahun ke atas, mulai timbul masalah anak umur 13 tahun SMP. Waduh, ya over luar biasa. Ya, kalau kita boleh lihat di lapangannya. Oke, yang ketiga, ya ide untuk hidup buat mereka adalah membangkitkan semangat, bukan menyakiti hati mereka. Ya, Kolose 3 ayat 21 ya firman itu berkata bahwa bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya. Nah ini hal yang harus diberikan adalah membangkitkan semangatnya, jangan sampai tawar hatinya ya, dan jangan sakiti hati mereka. Ya, jika kita dapat belajar mengontrol keinginan ego kita, ya, ego kita. Seringkali orang tua tanpa disadari itu juga ada egois. Ya. Kalaupun ngomong mengasihi, ya kasihnya berekspektasi. Saudara. Saya mengasihi dengan maksud untuk memberi apa? Saudara, memenuhi harapan kita. Ya, saudara, kalau kita mengasihi untuk memenuhi harapan kita, ya, anak kita dituntut untuk dapat ranking 1, diberi hadiah kalau ranking 1 dan sebagainya, itu berekspektasi. Ya, kasih yang berekspektasi itu menimbulkan ketakutan dan itu bukan mengasihi, itu mencintai diri sendiri. Ya. Ya, karena ya kita sebenarnya sedang apa? Ya, haus pujian tanpa disadari. Tapi hal ini juga akan menimbulkan luka karena kita kalau ekspektasi kita kan. Saya pernah alami ini ya ke anakku. Nah, saya bertobat untuk beralih dari kasih yang mencintai diri sendiri, yang berekspektasi tadi itu kepada kasih yang tanpa ekspektasi, kasih yang lebih unggul, yaitu kasihnya Allah. Karena Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus ketika kita masih berdosa, saudara. Ketika kita masih berdosa. Dan rela berkorban dalam Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ya kita masih belajar ya mengontrol keinginan ego kita, ya, beralih dari kasih yang mencintai dirinya sendiri ini kepada kasih yang lebih unggul, yaitu kasih Allah yang tanpa ekspektasi, kasih yang hanya searah. Saudara, kita juga dengan tidak sering marah-marah, ya, ini akan juga seringkali membuat ketakutan anak-anak mengalami trauma. Ya, ini akan mempengaruhi sekali ya kepada hormon-hormon yang dibutuhkan anak-anak, ya hormon kebahagiaan, hormon yang terus membangkitkan semangat ya, dopamin, serotonin dan seterusnya ya. Nah, saat kita membangkitkan semangat anak-anak kita, mereka akan mewarisi warisan berharga dari kita ya. Jadi jangan kita membesarkan anak-anak kita demi prestasi, tetapi ya doronglah dan besarkan hatinya, ya, memberi terus semangat. Ya, ketika dia belum berhasil, ya kita terus hadir di situ dan kita memberi semangat. Dan di situ kita tetap mengasihi satu arah. Ya, sekalipun belum baik anak-anak kita. Oke, yang keempat, ide untuk hidup buat mereka adalah saudara, kita harus memberi waktu karena tidak ada pengganti waktu. Waktu adalah segalanya dalam hal hubungan. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu habiskan waktu bersama mereka. Karena pada waktu mereka remaja di usia 12 tahun ke atas, maka waktu mereka akan habis bersama teman-temannya. Karena itu adalah fase persahabatan. Jadi makanya usia emas 0-12 tahun, saudara. Itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Itu adalah waktu-waktu emas ya, di usia emas anak-anak kita. Waktu karena apa, saudara? Itu nggak ada bisa ditarik mundur. Nah, waktu akan terus berjalan dan tidak dapat diulang lagi. Ya, iblis seringkali menipu para orang tua, ya, mengalami keterkesan sehingga nggak punya waktu, saudara.
waktu-waktu itu dicuri, saudara. Ya, ditipu, dicuri oleh iblis. Supaya apa? Orang tua nggak punya waktu bersama anaknya di usia-usia emasnya. Ya, keluarga-keluarga muda yang mereka apa, saudara? Mengalami nilai-nilai terjebak dengan perlombaan tikus tadi itu. Ya, karena memiliki pola pikir yang salah tentang standar hidup, yang pengaruh media sosial, yang mengingini kehidupan yang tanpa kerut. Ya, akhirnya banyak juga justru terjerat pinjol, mengalami kemerosotan hubungan. Ini banyak terjadi. Ya, di kalangan justru saya lihat pengusaha-pengusaha yang kaya tidak kurang ya uang. Nah, mereka saya konseling melayani pasangan yang punya pabrik sudah Surabaya minta cerai istri. Ya, ini hal yang waduh. Ya, kenapa? Karena sibuk. Sebentar di Indonesia, sebentar di luar negeri, 10 hari dan sebagainya. Jatuh dalam dosa, saudara. Ya. Saudara, tidak ada seorang pun ketika menghadapi maut akan berkata, saya berharap dapat meluangkan waktu lebih banyak di tempat kerja. Ya, nggak ada, saudara, kalau orang sudah mau mati, saudara. Ya. Kalau diberi waktu, ya nafas, ya saya pernah mengalami di ICU, nggak ada yang berharap untuk punya waktu lagi untuk meluangkan waktu lebih banyak di tempat kerja. Saudara, tentunya waktu-waktu bersama keluarga kita adalah hal yang sangat berharga. Ya. Dan hubungan selalu membutuhkan waktu. Maka Bapak Ibu, untuk kalau kamu mau punya, ya mau hidup buat anak, prioritaskan waktu dan beri waktu untuk mereka yang akan menangis di pemakaman Anda. Siapa mereka yang akan menangis di tempat pemakaman kita nanti? Maka berikan waktu kepada mereka yang akan menangis di tempat pemakaman kita. Prioritaskan waktu untuk mereka yang akan menangis di pemakaman kita. Ya. Katakan dalam hati, saudara, saya mau memberi waktu dan memberi waktu untuk mereka yang akan menangis di pemakaman saya. Amin, Bapak Ibu ya. Yang kelima, terakhir, saudara kita selain tadi memberi perlindungan, ada penjagaan dalam doa. Ya, makanya Bapak Ibu setiap hari kita ada mesbah doa, kurang lebih mesbah doa ini. Ya, salah satunya kita juga melakukan penjagaan melalui doa. Ya, doakan, ya, yang paling penting ini, saudara, doakan iman yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Pertumbuhan iman sampai dewasa dalam iman mereka. Saudara, seringkali kita mungkin juga berdoa. Ya, doa kita memberkati anak-anak kita. Ya, oke, itu bagus. Tapi pernahkah saudara betul-betul berdoa secara intens, menjaga mereka lewat doa-doa kita, mendoakan iman mereka? Ya, berapa banyak kita doanya, berkati Tuhan supaya usahanya, kerjanya, dan sebagainya, ekonominya, dan sebagainya. Ya, tapi seringkali kita lupa mendoakan iman yang menyelamatkan mereka dalam Yesus Kristus. Pertumbuhan iman, kedewasaan iman mereka. Seringkali kita belum doakan. Ya, kita anggap anak-anak sudah, ya mereka di gereja, mereka Kristen dan sebagainya. Kita sudah merasa aman, saudara. Ya, nah, padahal saudara, tidak ada hal yang lebih penting yang patut kita pikirkan, saudara, di muka bumi ini. Selain apa? Keselamatan, saudara. Berapa banyak doa kita juga untuk kesuksesan anak kita, untuk kebaikan dan sebagainya. Itu nggak salah. Ya, bukan berarti nggak butuh uang, saudara, dan sebagainya. Ya, tapi satu hal, sekali lagi, tidak ada hal yang lebih penting yang patut kita pikirkan dalam penjagaan melalui doa-doa kita, selain keselamatan anak kita. Iman mereka. Ya, saya terus setiap hari berdoa untuk anak-anakku, penjagaan untuk anakku. Doakan iman yang menyelamatkan mereka. Untuk mereka terus bertumbuh imannya, untuk mereka terus mengalami kedewasaan dalam iman mereka, termasuk punya kesadaran akan tujuan hidup. Seringkali doa-doa kita, doa-doa yang egois, ya, tanpa disadari. Ya, termasuk kerinduan untuk mereka memiliki sebuah karakter yang berintegritas, yang semakin serupa dengan Kristus, mengembangkan potensi untuk hidup berbuah dan memuliakan Tuhan. Ya.
pengertian akan pelayanan yang disiapkan Allah, perlindungan dari narkoba, seks pranikah, dan adiksi lain-lainnya, kecanduan-kecanduan lainnya, saudara ya. Terus termasuk doakan juga pasangan hidup yang dipersiapkan Allah, hasrat dan kecintaan untuk memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saudara, ini salah satu pokok-pokok doa yang saya juga tulis ya dalam hal ini, supaya doa-doa kita betul-betul menjaga mereka, dan doa-doa yang tidak egois. Saudara. Karena seringkali doa kita itu masih ego, saudara. Ya. Nah ini menjadi 5 ide untuk Bapak Ibu bisa praktekkan nanti PPTL saya kirim ya, saudara, untuk dibagikan, saudara, untuk hidup kata anak-anak kita. Ya, saudara, sekali lagi, tidak ada seorang ayah yang tidak rela berkorban sampai mati buat anak-anaknya, tetapi betapa jauh lebih penting untuk hidup bagi mereka. Ya, Bapak Ibu. Kita akan akhiri dengan lihat satu video klip bagaimana seorang ayah yang betul-betul mau hidup buat anak-anaknya, saudara. Sorry.ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผม วันแรกที่เห็นเธอ ผมสัญญากับตัวเองว่า ผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป Bapak ini berjanji untuk selalu menjaga dan mencintai anaknya dengan baik. Dia terus hadir buat anak. Dia terus berjaga-jaga sampai anaknya mulai bertumbuh dewasa. Tapi hal yang di luar dugaan. Anak wanita satu-satunya pacaran dengan ใจเย็นๆนะ anaknya jatuh dalam pelukan. หนูขอโทษ Ayah ini sepertinya mau pukul dan tampar anaknya, tapi dia nggak lakukan หนูขอ apa โท yang dia ษ lakukan. Họ làลูกพ่อจะรักลูกของลูกด้วย ผมยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น Itulah kasih yang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini kembali Tuhan Kau ingatkan setiap para orang tua yang mengikuti Zoom pagi ini untuk mengembalikan hati mereka kepada anak-anaknya Tuhan. Untuk melakukan pembapaan, untuk mereka bersedia hidup buat anak-anak mereka. Bukan hanya ngomong bersedia mati Tuhan. Karena jauh lebih penting untuk kita bersedia hidup buat anak-anak mereka. Biarlah Tuhan, pagi ini ide yang ada untuk kami terus kembali ada buat anak-anak kami. Untuk kami, Tuhan, terus memberi kemerdekaan kepada anak-anak, menolong mereka bertumbuh menuju kepada kedewasaan ya Tuhan. Membesarkan hati mereka, bukan membesarkannya demi prestasi mereka, tetapi bila kami terus
menjadi orang tua yang membesarkan hati anak-anak kami. Dengan kami juga terus menjaga mereka, melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh dunia, nilai-nilai dunia, dan kami memuridkan mereka. Kami boleh terus memberikan waktu, memprioritaskan waktu untuk mereka yang akan menangis dalam pemakaman kami, ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami nggak punya waktu, Tuhan, buat mereka. Padahal waktu mereka ini adalah sangat dibutuhkan, dan waktu adalah segalanya dalam hubungannya, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan biarlah kami terus, Tuhan, juga menjagai mereka dengan doa-doa kami. Kami berdoa, Tuhan, pagi ini untuk iman anak kami, Tuhan. Agar keselamatan itu, Tuhan, yang ada di dalam Yesus Kristus yang telah Engkau karuniakan, itu boleh terus terjaga, Tuhan. Bahkan boleh terus bertumbuh iman anak-anak kami, Tuhan, menuju kepada kedewasaan. Tujuan mereka bukan tujuan-tujuan yang duniawi, Tuhan, yang egois, tapi tujuan-tujuan Allah, yang digerakkan dan dipimpin oleh tujuan Allah, di mana Roh Kudus sendiri yang akan menolong, mengerti akan setiap misimu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap apa yang menjadi teguran kami, Tuhan, untuk kami boleh diperbaiki hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya diam saja, Tuhan, tetapi kami melakukan dan betul-betul hidup hadir buat anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Amin.